Pemirsa Indonesia Journalist Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita. Kita langsung ke ekonom senior kita, Prof. Didik J. Rahbini. Prof. Didik, bagaimana melihat kondisi negara kita saat ini? Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas Imam yang baik ya, Ibu Anies dan Mas Muhair ya. Pak Rizal nggak datang ya. Jadi saya punya slide tapi sebaiknya tidak usah ya, karena ini bukan satu seminar khusus ya, tapi diskusi di TV. Jadi yang pertama, semua sudah tahu bahwa pasar ini berhenti. Pasar itu bukan tempat ya, bukan pasar klewer, tetapi market ya, kontrak, jual beli, produksi, perdagangan, ekspor impor ya, itu banyak berhenti ya, atau tersendat ya. Itu kan karena COVID ini. Dan dalam keadaan seperti ini ya, maka sudah pasti kapasitas dari orang-orang ya untuk berproduksi, belanja dan seterusnya turun sangat drastis. Saya melihat di kampus-kampus itu, terutama yang di swasta ya, itu terkena dampak sampai 40%. Ya. Kapasitas produksi turun sampai 50%, bahkan ada 70%. Penjualan mobil sekarang, ya saya terlibat di dalam corporate itu penjualan mobil sampai turun 80-90%. Ya. Itu sangat tinggi sekali, sehingga dipastikan tahun ini kita akan mengalami resesi. Definisinya kan 2 kuartal berturut-turut itu minus ya. Minus. Dan Indef itu sudah memprediksi sejak 3 bulan yang lalu bahwa tahun ini itu diperkirakan minus 0,2 sampai minus 1 ya, bahkan ada yang lebih dari itu. Karena relatif lambatnya penanganan COVID yang ada sekarang. Jadi sekarang apa yang harus dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi ya, pengangguran banyak, yang miskin bertambah. Ya, perkiraan yang ringan itu bertambah 8,5 juta pengangguran, yang lebih bisa 2 kali lipat. Nah sebenarnya inilah yang harus menjadi sasaran pemerintah untuk bantuan sosial ya, atau bantuan pangan dan lain-lain. Tapi di lapangan saya lihat sangat berat ya, itu banyak terhambat dan kinerja pemerintahan itu di lapangan tidak sebaik ya kalau saya bandingkan dengan program BIMAS atau program KB di masa lalu ya. Sekarang ini kocar-kacir ya saya lihat ya, dan sekarang masalah yang lain selain golongan bawah yang harus diselesaikan ya. Saya kira Ibu Anies harus fokus ke situ ya, DPR ya. Tapi sayangnya DPR sekarang sudah tidak punya kuasa karena kekuasaannya sudah diserahkan kepada pemerintah ya, kepada presiden. Jadi walaupun rapat apapun itu tidak ada gunanya. Sama dengan diskusi di TV-mu aja, sama dengan kita aja. Tidak punya kekuasaan karena kekuasaan di Perpu sudah diserahkan ya. Dan itu tentu disayangkan sekali ya, karena tidak ada. Apa masalah yang lain? Masalah yang lain itu kalau masalah bantalan sosial ini tidak selesai, saya khawatir itu akan ada masalah komplikasi ke apakah itu tensi sosial, konflik dan seterusnya ya. Mas Imam tahu ya, gara-gara $20 itu di Amerika itu konflik soal rasisme. Sebenarnya bukan rasisme. Mengapa Obama bisa dipilih, apa rasis? Tidak ya. Ya. Masyarakat Amerika itu sudah tidak terlalu rasis sekarang ya, bisa memilih Obama, tapi masalahnya itu kesenjangan. Hampir setengah abad, pendapatan 50% golongan bawah itu hanya naik 3%. Itu kira-kira Mas, di Indonesia itu nomor 3 kesenjangannya tinggi, sama dengan Rusia. Tapi di Rusia nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, ringan, karena sekolah gratis, ya, kemudian transportasi publik gratis, dan seterusnya. Jadi kita sekarang punya komplikasi masalah ekonomi sekaligus masalah penyelesaian COVID ini yang saya kira juga tesnya tidak terlalu tinggi ya, dan lain-lainnya. Itu kira-kira kondisi sekarang, gabungan komplikasi antara kesehatan dengan ekonomi Mas ya. Tapi menurut saya kalau pemerintah cekatan, kita 98 terhantam minus 13% lebih ya. Kalau sekarang minus 3% dan bisa dikendalikan COVID-nya itu akan baik. Tapi saya ragu ya, karena komplikasi itu masih belum menemukan polanya, dan pemerintah itu kalau tim
Manchester United itu kocar kacir gitu, hilang kejuaraannya. Ya. Digantikan Liverpool, kan kita tahu tuh kalau timnya kocar kacir seperti apa. Itu kira-kira gambaran saya. Prof, berapa lama kita bisa bertahan dengan kondisi ini, Prof? Bukan berapa lama bertahan kok. Masalah COVID ini akan cukup panjang ya. Dan juga pemerintah itu sekarang melakukan kesalahan besar, belum turun, dan kasusnya masih ribuan, itu sudah berleha-leha, ya, tidak memimpin, dibiarkan bebas. Ini masuk ke jebakan herd immunity, ya. Dan ini saya kira yang lain kan sudah turun, di Korea kan sudah turun sekali, Jerman begitu, ya. Kita masih tinggi sekali dilepas bebas, dan ini berbahaya, ya. Nah, itu pertanda ini masalah leadership. Ya. Nah, leadership itu di bidang dalam fiskal, dalam penanganan kesehatan itu punya masalah berat, ya. Berbeda dengan kalau kita membangun gedung atau pelabuhan, tinggal datang ke komisinya Ibu Anies, ya, itu alokasikan aja 3 triliun, ketok palu, tender jalan. Kalau ini tidak, ini menyerukan masyarakat, memimpin masyarakat, itu lebih kompleks dan ujian kepemimpinan di sini. Jadi kita kira-kira 2 tahun, 3 tahun kita harus membereskan ini. Tapi apa langkah yang memang sebaiknya harus dilakukan oleh pemerintah, Prof? Tegas, ya Mas, tegas, ya. Harus tegas, ya. Sekarang corporate, saya lihat memang corporate sebagai contoh itu melakukan PSBB lokal yang ketat, di mana pegawai-pegawainya itu diamankan, yang diasramakan, diamankan, diperiksa tiap hari dan seterusnya. Itu secara lokal banyak yang bisa mengontrol. Sebagai contoh, di satu grup yang isinya 100.000 itu hanya 5 atau 6 yang terkena COVID dan tidak ada meninggal, ya. Nah, itu bisa dilakukan. Singapura apa bedanya? Singapura itu kan yang meninggal berapa belasan cuman. Kasusnya puluhan ribu sama dengan kita. Kita ribuan yang meninggal. Apa bedanya? Ya, bedanya adalah manajemen sama kepemimpinan. Nah, sekarang kalau pimpinan manajemen itu mengeluh dan banyak cakap, yang banyak cakap itu DPR saja, ya. Atau analis atau presenter TV seperti Mas Imam itu boleh rame-rame, tapi kalau manajemen nggak boleh rame-rame. Gitu, Mas, kira-kira. Iya. Tegas, saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, bagaimana ini? Prof Didi menganjurkan harus tegas. Ngelihat langkah yang diambil pemerintah seperti apa, Prof? Pak Rektor. Kepada siapa ini pertanyaannya, Mas Imam? Ke Pak Rektor, Pak Rektor. Ya. Halo? Ke Pak Rektor. Ya, Mas Imam. Ya. Kenapa? Itu langkahnya kan Prof Didi bilang pemerintah harus tegas. Kalau Pak Rektor, apa ini langkah yang harus diambil pemerintah? Ya, memang terlihat pemerintah melakukan pembiaran, ya. Pembiaran bisa jadi pemerintah melakukan memang kedodoran. Selain faktor leadership, ya, manajemen manajerial dari pemerintah, juga memang dari sisi finansial. Jadi dari sisi finansial mereka pemerintah memang kedodoran. Indikatornya ya 4 kali revisi anggaran, dan bisa jadi akan ada revisi lanjutan. Jadi ya, itu nomor 1, melakukan pembiaran karena kedodoran. Terus yang kedua, pemerintah mengasumsikan melihat masyarakat, ya, ada keinginan untuk lepas setelah sekian lama merasa disandra. Jadi kesempatan itu yang digunakan oleh pemerintah. Ada kejenuhan di level masyarakat sejak Maret ya 3 bulan ini itu disandra katakan gitu, ya, diberi kemudian merasa terancam, ya, kemudian ada rasa euforia ketika Presiden memberikan lampu hijau di tanggal 2 Juni melakukan pelonggaran PSBB. Nah, ini titik ketemunya, ya, jadi tidak semata pemerintah, ya, tidak semata pemerintah,
secara leadership dan juga kedodorannya anggaran, tapi di masyarakat juga ada keinginan untuk keluar dari cengkraman selama 3 bulan di Sandra. Tapi bagaimanapun kalau misalnya pemerintah itu tegas, itu bisa dilakukan. Ya bisa dilakukan. Artinya bisa mengisolir atau melanjutkan PSBB. Hanya persoalannya tadi ada kekhawatiran anggaran yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah. Makanya pemerintah ya terus-menerus menarik utang untuk membiayai dampak COVID ini. Saya kira itu, Mas Imam. Iya. Ke Bu Anies. Ya. Tadi Prof. Didik bilang bahwa DPR kita sekarang ini seperti nggak bisa apa-apa nih. Terus apa yang bisa dilakukan sebagai partai politik? Perkataan Prof. Didik itu benar ya. Jadi memang dengan adanya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sebagai catatan bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang menolak Perpu itu. Tapi kita harus melihat di DPR itu tidak hanya PKS isinya, ada 9 partai, salah satunya PKS ya. Dari 9 partai itu, 8 partai menyetujui diterbitkannya Perpu nomor 1 tahun 2020, hanya PKS yang menolak. Sehingga kan hanya satu partai, maka diketok palulah itu, dan itu memang dalam kajian kita juga sudah kita sampaikan, ada 22 catatan kritis dari PKS dari Perpu itu, termasuk memangkas kewenangan DPR. Jadi kita memberikan kewenangan yang begitu besar kepada pemerintah untuk budget ya, menentukan anggaran. Makanya kan dalam anggaran pemulihan ekonomi ini, dalam 3 bulan itu sudah berapa kali terjadi kenaikan, dan sudah ada payung hukumnya di Perpu itu. Jadi memang saya juga prihatin sebagai anggota DPR dan dari fraksi yang memang menolak Perpu itu. Ini juga satu catatan sejarah menurut saya gitu yang harus kita perbaiki di masa mendatang agar jangan sampai terjadi seperti ini. Tetapi meski demikian kami tetap berupaya untuk DPR ini mengingatkan terus kepada pemerintah untuk tetap melakukan upaya-upaya atau melakukan kerja keras begitu ya, karena saat ini di saat pandemi ini rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah. Dan memang dari dana yang digulirkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini menurut Menteri Keuangan sendiri, ini realisasinya masih sangat rendah begitu. Jadi dananya itu sangat besar, tapi realisasi stimulus yang diberikan itu sangat masih rendah. Misalnya untuk bidang kesehatan itu realisasinya baru 1,54%. Untuk stimulus perlindungan sosial ini satu-satunya di atas 20%. Dia mencapai 28,63. Kemudian insentif dunia usaha realisasinya baru 6,8%. Untuk dukungan UMKM realisasinya juga masih 0,06%, 0,06%. Untuk korporasi itu masih 0%. Jadi memang tidak sebanding antara gembar-gembor tentang dana pemulihan ekonomi nasional yang disampaikan oleh pemerintah dengan realisasinya di lapangan. Tadi juga disampaikan bahwa untuk perlindungan sosial itu pun jaringan pengaman sosial, bantuan sosial itu tidak mulus di masyarakat. Dan ini saya kira semua juga mengetahui bahwa kami di PKS itu kritis di dalam hal ini dan meminta pemerintah untuk bertindak adil gitu ya, berkeadilan untuk bisa mengangkat, karena tadi betul bahwa sebelum ada pandemi itu kemiskinan kita juga trennya naik. Nah, apalagi sekarang gitu, bukan hanya golongan yang terdampak COVID ini bukan hanya golongan ke bawah ya. Kemarin kami rapat dengan BPS, Kepala BPS menyampaikan bahwa menurut survei yang terdampak COVID dari kalangan menengah ke bawah itu 70%. Menengah ke atas itu 30%. Makanya tadi kan Prof. Didik juga menyampaikan ada penjualan mobil dan sebagainya. Karena memang golongan ke atas itu juga hotel juga banyak yang tutup, restoran banyak tutup begitu ya. Dan ini memang betul-betul membutuhkan kerja keras pemerintah begitu. Jadi memang dan ini memang diawali dengan itikat baik begitu ya. Makanya itikat baik ini yang kita tuntut dari pemerintah. Dan kemudian juga kerja-kerja yang karena dengan realisasi yang masih rendah
stimulus ini di lapangan, ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi di pemerintah juga belum baik. Kemudian simpang siurnya bantuan sosial menunjukkan bahwa data yang dimiliki pemerintah juga belum valid. Kemudian juga perubahan anggaran pemulihan ekonomi yang naik dalam 3 bulan, 3 kali naik ini juga menunjukkan bahwa data yang dimiliki pemerintah juga belum memadai begitu ya. Sehingga baik, Bu Anies, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bu. Okay. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, tetap bersama kami di Indonesia Jurnalis Forum. Artinya ketika kita ingin menaikkan konsumsi rumah tangga, itu artinya menaikkan daya beli masyarakat. Menaikkan daya beli masyarakat berarti ya, tolonglah masyarakat itu dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat gitu. Jadi kemarin kami menolak Tapera, tapi dia melaksanakan sesuai dengan karena sudah menjadi PP ya.